Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Aryani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas C. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah yang saya buat berjudul paragraf. Jadi paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Paragraf juga dapat disebut sebagai penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Paragraf juga disebut sebagai karangan yang singkat. Dan berikut ini struktur serta unsur-unsur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari posisi paragraf, batasan paragraf, serta kegunaan paragraf. Dan unsur-unsur paragraf yaitu ada transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas atau penjelas. Lalu di sini ada syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan, yaitu semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain untuk membentuk suatu paragraf perpaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Panjang paragraf. Panjang paragraf pada setiap tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Lalu di sini ada teknik pengembangan paragraf, manfaat paragraf serta jenis-jenis paragraf. Teknik pengembangan paragraf itu 1. Secara alami, 2. Klimaks dan anti klimaks, 3. Umum, khusus dan khusus umum. Lalu manfaat paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Lalu yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran untuk memudahkan penulis dalam menyusun gagasannya dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari penulis. Lalu berikutnya untuk memudahkan pengembangan topik sebuah karangan ke dalam bentuk pemikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir untuk memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari banyak variabel. Lalu ada jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak dari pikiran utamanya, paragraf deduktif merupakan paragraf deduktif yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan untuk kalimat penjelasannya diletakkan setelah kalimat utama. Paragraf induktif. Paragraf ini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan kalimat penjelasnya terletak sebelum kalimat utamanya. Lalu paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah paragraf. Baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai paragraf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.